Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya akan berbicara mengenai meningkatkan plafon rezeki. Perkenalkan, nama saya Dr. Sigit Setiawadi. Dulu seorang dokter kandungan, tapi sekarang sudah berhenti praktek. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa naik turunnya penghasilan kita, naik turunnya bisnis kita, bangkrutnya bisnis kita, berjaya sebentar, bangkrut lagi, dan seterusnya, itu penyebabnya cuma satu, yaitu plafon rezeki kita yang masih rendah, gitu ya. Karena plafon rezeki kita rendah, maka jatah kita atau takaran kita pun rendah, sehingga penghasilan kita pun akan dibuat rendah. Supaya penghasilannya rendah, maka bisnisnya akan digagalkan. Jadi berusaha sekuat apapun, kita akan terus-menerus digagalkan oleh diri kita sendiri, yaitu oleh bawah sadar kita, ya. Nanti akan dijelaskan di belakang. Nah, ini sebagai transformasi pribadi, saya tahun 81 sampai 97 itu saya menganggap penghasilan dokter itu aman, ya, dan dokter itu kaya, ya. Sampai tahun 97 ketika saya selesai mendirikan rumah sakit, saya dipertemukan dengan 3 janda dokter yang jualan door to door, ya. Yang 2 datang ke rumah berturut-turut, satu jualan buku, satunya jualan asuransi, gitu ya, selisih 1 minggu, dan mereka mengatakan hal yang sama, yaitu setelah suaminya meninggal, anak-anak masih butuh dana, akhirnya mereka harus bekerja mencari uang, ya. Nah, saya baru tahu bahwa di situ saya tahu bahwa dokter itu tidak aman, ya. Aman hanya untuk dokternya, tapi untuk keluarganya sama sekali tidak aman. Bayangkan ibu-ibu tadi sudah cukup sepuh, gitu ya, sudah cukup tua, ternyata masih harus turun ke jalan. Bahkan yang di rumah sakit jualan baju ke bidan-bidan itu sudah 70-an tahun, gitu ya. Nah, kemudian saya melakukan penelitian kecil-kecilan di sekitar Malang dan Surabaya. Ternyata memang begitu. Biasanya dalam waktu 2 tahun setelah suaminya meninggal, keluarga dokter tadi sudah membutuhkan untuk menjual rumah, memperkecil rumahnya, gitu ya. Itu. Penyebab utamanya saya belum tahu, gitu ya. Nah, baru tahun 2000 saya tahu. Ternyata penyebabnya adalah seorang dokter itu penghasilannya aktif, atau dia bekerja cari uang. Kalau nggak bekerja, dia juga nggak dapat uang. Jadi begitu meninggal, keluarganya tidak mendapatkan uang sama sekali. Nah, di situ juga dikatakan bahwa kondisi seperti saya yang merasa kaya itu ternyata miskin, karena saya masih harus terus bekerja keras untuk mempertahankan gaya hidup saya, ya. Jadi aman hilang, kaya pun hilang setelah lama 3 tahun ini. Nah, pada tahun 2004 sampai 2005, ya, tepatnya 2003, saya diajak oleh anak saya ke sebuah seminar, dan di situ saya melihat sebuah peluang bisnis, membangun aset, ya, dan saya melakukan itu. Ya. Saya melakukan itu, dan alhamdulillah tahun 17 Agustus 2005 saya bisa berhenti praktek karena sudah mendapatkan penghasilan yang lumayan besar dari bisnis dan aset yang saya bangun selama 2 tahun itu. Ya. Dan saya tidak lagi melanjutkan membangun bisnis itu, ya. Saya berganti kepada membangun aset-aset yang lain, ya. Nah, Bapak Ibu, kita ini harusnya kaya, Bapak Ibu, ya. Manusia diturunkan ke dunia bukan untuk bekerja keras mencari sesuap nasi, tapi untuk bisa hidup sejahtera, cerah, dan bebas merdeka, ya. Nah, jadi di Islam, agama saya Islam, jadi ada keteladanan di Islam, ya. Semua nabi dan rasul itu orang kaya, ya. Nabi Muhammad itu sangat kaya, ya. 4 sahabat utama Nabi dan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga orang kaya, kecuali Ali bin Abu Thalib. Islam masuk Indonesia dibawa saudagar-saudagar yang kaya. Ketua Wali Songo Maulana Maghribi adalah orang kaya. Pendiri NU dan Muhammadiyah juga orang kaya. Syarikat Dagang Islam adalah perkumpulan saudagar kaya. Jadi artinya kaya, teladannya kaya. Cuman problemnya anak-anak kita mendapatkan pelajaran tentang Islam dan kehidupan ini dari orang-orang yang belum kaya, yaitu para ustadz-ustadz yang masih menapak karir finansialnya, gitu ya. Sehingga mereka tidak berani mengatakan bahwa kita harusnya kaya, karena mereka belum kaya. Para ustadz-ustadz tadi belum kaya. Akhirnya yang diberikan contoh adalah kehidupan Nabi pada masa miskin, ya, sebentar, yaitu waktu setelah hijrah, ya. Kemudian juga sikap-sikap menghadapi kemiskinan itu yang dikeluarkan, padahal, dan akhirnya itu diserap oleh anak-anak kita bahwa miskin itu lebih mulia dibandingkan kaya. Itu yang berbahaya, Bapak Ibu, ya. Akhirnya jadilah apa yang disebut mental block kekayaan.
Nah, kalau kita melihat profil orang kaya, ini ada 10 orang kaya di Indonesia ya, pola pikirnya itu sama, yaitu punya plafon rezeki yang tinggi, punya kecerdasan finansial yang tinggi, ya, itu orang kaya. Kemudian kemampuannya cuma dua, yaitu membangun jaringan dan membangun sistem, ya. Kalau kita meniru mereka, ya, karena hidup ini adalah peniruan, ya, semua yang kita lakukan sekarang ini, Bapak Ibu berjalan, berdiri, nulis, dan lain-lain itu hanya meniru saja. Maka kalau kita bisa meniru, ya, kalau ingin menjadi orang kaya, kita perlu meniru pola pikir mereka dan kemampuan teknis mereka. Hanya itu aja, sederhana saja sebetulnya. Ya. Sekarang ini masalahnya kita meniru, yang kita tiru bukan orang-orang kaya, yaitu yang di sekitar kita yang bekerja keras hanya untuk mendapatkan sedikit penghasilan. Itulah yang kita tiru. Nah, apa itu plafon rezeki, Bapak Ibu? Ya, plafon rezeki itu setiap orang itu punya plafon atau batas atas, ya, namanya plafon batas atas. Kadang-kadang orang menyebutkan takaran, ya. Ada yang takarannya cuma setutup botol aqua, ada yang takarannya seember, ya. Itu mendirikan bisnis ya tentu berbeda, Bapak Ibu, ya. Kegagalannya juga berbeda, keberhasilannya juga akan berbeda walaupun bisnisnya sama, ya. Nah, plafon rezeki kita itu merupakan rata-rata plafon rezeki 6 orang yang paling mempengaruhi kita. Ya, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 10, ya silahkan saja, ya. Jadi penghasilan kita akan selalu berada di bawah plafon rezeki kita. Dan dengan kemauan pikiran sadar dan usaha keras, untuk sementara kita bisa meningkatkan rezeki di atas plafon. Tapi pikiran bawah sadar kita akan menariknya lagi ke bawah, Bapak Ibu. Pikiran bawah sadar sangat kuat, ya. Untuk meningkatkan penghasilan secara permanen, plafon rezekinya yang harus dinaikkan. Jadi bukan usahanya yang harus dinaikkan, bukan upayanya yang harus dinaikkan, tapi plafon rezekinya. Ya, sekarang banyak orang keliru, upayanya yang harus dinaikkan, ya, mencari cara ini, cara itu dan seterusnya, tapi tetap aja berulang, gagal, ya. Naik gagal, karena plafon rezekinya tidak diapa-apakan. Ya. Nah, contoh ini deh, seorang yang bergaul dengan lingkungan seperti ini, ya. 1 juta, 3 juta, 3,5 juta, 2,5 juta, 1,5 juta, ya. Mungkin orang ini tidak tahu secara sadar, tidak tahu penghasilan masing-masing, tapi secara bawah sadar dia tahu, ya, bawah sadarnya dia tahu dan berusaha menyesuaikan. Karena ada hukum yang namanya hukum kesesuaian, yaitu kita ini selalu berusaha menyesuaikan dengan lingkungan kita, gitu ya, supaya nyaman. Nah, kalau sehari-harinya seperti ini, ya, orang ini plafon rezekinya ya sekitar 3 jutaan aja, ya. Nah, kalau plafon rezekinya 3 jutaan seperti ini, penghasilannya dia ya kisaran itu sudah. Dapat pekerjaannya seperti itu, dapat menjalankan bisnis yang kecil-kecil aja yang terlihat, gitu ya. Bisnis yang besar enggak mau, ya. Diajak bisnis ini, enggak, dan sebagainya, seperti kata Jack Ma itu, ya. Nah, bisa saja naik sebentar, karena mungkin diajak temennya yang punya plafon tinggi dan lain-lain, tapi akhirnya tetap ditarik turun lagi ke bawah, ya. Satu-satunya cara adalah plafonnya yang harus dinaikkan, ya. Nah, ini, jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang plafon rezeki, itu semuanya berawal dari pikiran, gitu ya. Pikiran kita itu muncul dalam bentuk perkataan, ya, dan dalam bentuk tindakan. Tindakan yang berulang-ulang akan jadi kebiasaan yang terus-menerus dilakukan akan jadi karakter, dan karakter inilah yang akan menjadi nasib kita. Jadi Bapak Ibu, nasib Bapak Ibu sekarang bukan takdir Bapak Ibu, ya. Apapun yang terjadi Bapak Ibu sekarang, apakah masih di bawah jembatan atau apa, itu bukan takdir Bapak Ibu. Nasib Bapak Ibu hanyalah hasil dari cara berpikir Bapak Ibu 5-10 tahun yang lalu. Hanya itu. Kalau Bapak Ibu ingin berubah nasibnya 5-10 tahun yang akan datang, maka Bapak perlu merubah pola pikir sekarang, ya. Salah satunya adalah plafon rezeki, ya. Jadi pikiran inilah yang Bapak Ibu yang akan selalu menuntun kita, ya. Contoh nih, mereka yang saya dulu misalnya, pola pikir saya tentunya dulu tidak terlalu senang dengan uang, dalam arti bahwa sadar saya mungkin membenci uang, ya, sehingga saya merasa tersinggung kalau dikatakan mengejar uang. Sehingga saya bicaranya pun selalu menghindari uang. Yang saya bicarakan itu kedokteran, ya, teknik pengobatan, ilmu ini, ilmu itu, dan sebagainya. Kecuali satu, yaitu uang. Uang tidak pernah dibahas. Ternyata Bapak Ibu, orang yang tidak pernah membahas uang tidak akan didatangi oleh uang. Dia yang harus terus-menerus mengejar uang. Nah, itu rahasianya ternyata. Mereka yang terus berbicara tentang uang kesehariannya, ya, keuntungan, cash flow, dan lain-lain, mereka dengan mudah menerima uang. Karena uang suka kepada dia.
Jadi kita ini terhubung ternyata Bapak Ibu, yaitu yang disebut dunia kuantum ya, dunia di mana kita satu sama lain terhubung termasuk uang. Uang merasa disukai, maka uang akan datang kepada diri kita. Jadi Bapak Ibu, rubahlah cara berpikir kita, maka nasib kita tentu akan berubah secara otomatis ya, tentunya dalam jangka waktu kurang lebih 5 tahunan lah. Jadi siapa kita sebenarnya ya? Ini, kondisi kita sekarang ini butuh uang dan ingin kaya. Ini pikiran sadar Bapak Ibu, karena kebutuhan memang seperti itu gitu ya. Cuman yang 90% ya, pikiran sadar kita hanya 10%, yang 90% justru tidak ingin uang ya. Ada kepercayaan-kepercayaan salah tentang uang dan kekayaan yang kita bawa sejak kecil gitu ya, yang kita bawa sejak kecil. Nah, uang bukan segalanya, uang tidak dibawa mati, uang menyebabkan bertengkar dan sebagainya. Ini life map miskin. Akibatnya apa? Ada ketidaksinkronan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar butuh uang, pikiran bawah sadar benci uang. Yang selalu menang, pikiran bawah sadar. Akibatnya apa? Ya, kita jatuh dalam kondisi seperti ini, ya. Kalau tidak sudah bekerja keras bertahun-tahun penghasilannya begitu-begitu saja, atau sudah berpenghasilan besar bertahun-tahun tabungannya segitu-gitu aja. Kalau Bapak Ibu berada di dalam salah satu dari kondisi ini, Bapak Ibu pasti punya life map miskin. Ya, kalau ini tidak diperbaiki, kondisinya tidak akan berubah. Ya. Kadang kita mengikuti saran beberapa motivator gitu untuk menjalankan bisnis yang disukai, yang kita punya passion. Hati-hati Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita sukai itu berarti kita sudah, atau hal itu sudah ada di dalam pikiran bawah sadar kita sejak lama. Karena itu kita suka. Dan sesuatu yang berada di bawah pikiran bawah sadar kita sejak lama itulah yang membawa kita ke tempat kita yang sekarang. Artinya, kalau Anda cuma menggali hal-hal yang Anda sukai, kemudian mengolahnya menjadi bisnis dan lain-lain, Anda hanya akan pindah dari satu ke dua. Ya. Anda harus merubah dulu life map miskinnya. Nah, ini terbentuknya life map seperti ini Bapak Ibu ya. Pada waktu kita masih muda, masih 0 sampai 7 tahun, di bawah 7 tahun itu semua terserap ke sini. Ya, semua apa yang dari panca indera itu masuk ke otak tanpa disaring gitu ya. Misalnya Bapak Ibu waktu kecil melihat Bapak Ibunya bertengkar masalah uang, maka kesimpulannya uang menyebabkan ketidakbahagiaan rumah tangga gitu ya. Melihat paman dan nanunya bertengkar, ayah dan pamannya bertengkar soal warisan. Kesimpulannya, uanglah atau warisanlah yang menyebabkan ketidakbahagiaan itu. Ya. Padahal bukan uang penyebabnya, bukan warisan penyebabnya. Penyebabnya adalah mereka tidak punya uang. Ya. Kalau mereka punya uang, tidak ada masalah bertengkar tentang uang. Ya. Jadi kesimpulan-kesimpulan salah itulah yang akan terpendam dan akhirnya menjadi dasar dari sebuah pemikiran gitu ya. Umur 7 sampai 13 tahun ada filter ya, sehingga semua yang masuk tidak lagi bisa masuk semua, tapi difilter yang cocok saja yang masuk. Sehingga akhirnya makin kuatlah pikiran-pikiran tentang benci uang ya, tidak suka uang, tidak suka orang kaya gitu ya, dan sebagainya ya. Jadi inilah yang terjadi Bapak Ibu ya. Hanya sedikit yang bisa masuk. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin kaya, ingin mendapatkan penghasilan besar, ya plafonnya yang harus dinaikkan ya. Jadi beranikan diri minta peningkatan penghasilan 10 kali lipat atau lebih ya, atau minta penghasilan pasif ya, bukan penghasilan aktif ya. Nah, kabar buruknya kalau ini Bapak Ibu lakukan sendiri, biasanya kenaikan itu hanya bisa 30%. Tapi kalau Bapak Ibu dibantu oleh mentor, maka bisa naik seberapapun Bapak Ibu mau, dari 5 juta ke 50 juta, atau seperti yang saya lakukan di grup WA saya, dari berapapun saya patok sampai ke 100 juta setiap bulan ya. Ini caranya meningkatkan plafon rezeki ya. Nah, ada 2 langkah meningkatkan plafon rezeki. Yang pertama memiliki impian, yang kedua mengelilingi diri kita dengan orang sukses. Nah, sebelumnya kita bicara tentang the law of attraction ya, karena ini masalah tentang pikiran. Ini adalah hukum terkuat di alam semesta ya. Hukum Tuhan yang paling kuat. Manusia adalah magnet dan setiap detail peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik atau undangannya sendiri ya. Ini menurut Elizabeth Town tahun 1906 ya. Atau disebut juga segala sesuatu yang kita pikirkan dengan segenap perhatian, energi dan konsentrasi pikiran, baik hal positif maupun negatif, akan datang ke dalam kehidupan kita ya. Atau pikiran menjadi kenyataan
Jadi hati-hati Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu alami saat ini sebetulnya berasal dari undangan Bapak Ibu sendiri, yaitu melalui pikiran bawah sadar Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi yang pertama untuk meningkatkan plafon adalah memiliki impian. Ya, seperti ini papan impian saya. Ya, impiannya tertulis, ada foto-fotonya, ditulis, kemudian jelas dan spesifik. Tidak mengatakan ingin kaya, ingin punya uang banyak, dapat uang banyak. Enggak, itu tidak jelas dan tidak spesifik ya. Kemudian menggunakan kata-kata positif. Ini beberapa contoh. Saya dalam proses memiliki 400 ekor sapi, berharap memiliki 20 hektar kebun, ya, punya penghasilan pasif 50 juta per bulan. Ya, ini contoh-contoh saja. Ya. Yang penting adalah ini, sebagai ukuran adalah kemampuan pihak yang kita mintai, yaitu Tuhan. Artinya, buatlah impian setinggi mungkin. Proses permintaan seperti ini Bapak Ibu dari pikiran sadar kita ya, yaitu keinginan-keinginan tadi kita masukkan ke pikiran bawah sadar yang 90%, kemudian dari sini ke Tuhan, ke Allah atau ke semesta, terserah mana yang dipercayai ya. Dan yang dari pikiran bawah sadar ke Tuhan ini otomatis terus-menerus seperti ini ya. Ini istilahnya suprasadar gitu ya. Otomatis yang di sini yang susah. Ya, pikiran sadar ke pikiran bawah sadar ini yang tidak mudah, sehingga banyak impian gagal karena gagal memasukkan ke pikiran bawah sadar gitu ya. Nah, cara memasukkan ke pikiran bawah sadar itu seperti ini, pengulangan ya, sesuatu yang diulang-ulang akhirnya akan masuk juga gitu ya. Dilakukan oleh orang yang punya otorita ya. Misalnya ibu yang marah kemudian mengatakan, kamu kecil-kecil sudah curi, kamu nanti masuk penjara waktu besar. Anak itu pasti masuk penjara Bapak Ibu ya, hati-hati. Karena itu sudah berada langsung masuk ke bawah sadarnya ya oleh orang punya otorita, dan ada emosi lagi di situ masuk ke bawah sadarnya, dan itu yang akan menuntun dia, entah nanti dia korupsi atau apa, itu yang terjadi ya. Atau 30 menit sebelum dan sudah tidur, ini yang terbuka secara otomatis ya. Makanya orang tahajud itu biasanya permintaannya diperoleh karena ya ini tadi 30 menit sebelum dan sudah tidur, dan dengan meditasi atau dengan hipnosis ya. Nah, saya memiliki yang disebut ya saya anggap senjata rahasia untuk meningkatkan plafon secara cepat, hanya dalam waktu 21 hari. Biasanya itu butuh waktu cukup lama gitu ya, tahunan untuk meningkatkan plafon itu. Nah, saya punya grup WA Building the Dream Bapak Ibu. Sekarang sudah ada 12 grup yang saya bina ya. Di situ saya men-sharingkan 2 audio hipnoterapi. Yang pertama, memiliki penghasilan pasif 100 juta per bulan dan kehidupan dengan penghasilan pasif 100 juta sebulan, yang perlu didengarkan selama 21 kali dan insya Allah akan menaikkan plafon Bapak Ibu. Dan itu sudah saya buktikan dengan testimoni mereka, yaitu mereka dianggap aneh oleh lingkungannya gitu ya, setelah mendengarkan ini sekian lama ya. Kemudian saya tes dengan beberapa pertanyaan tertentu, plafonnya memang naik. Nah, kalau kita sudah punya impian yang jelas Bapak Ibu, maka untuk menuju ke arah impian, misalnya penghasilan sudah 100 juta di plafon kita ya, maka tergantung, kalau kita mengikuti mentor ya, maka langsung gitu ya menuju ke impian dengan cara-cara yang disarankan oleh mentor gitu ya. Kalau kita memakai cara kita sendiri, biasanya siksak karena ada pikiran-pikiran sadar kita yang membelokkan gitu, merasa enggak begini, enggak bagus, tapi akhirnya tetap aja mencari jalan bisa mencapai impiannya gitu ya. Cuman lebih lama tentunya dibandingkan ini gitu ya. Nah, kalau yang tidak punya impian ya seperti ini Bapak Ibu ya, bulet, nggak karu-karuan, hanya mengandalkan cara, usaha, kerja, cuman begitu aja, tapi tidak punya tujuannya. Tidak punya tujuannya gimana? Ya Anda dapatnya, caranya dapat, kerjanya dapat ya, kerja kerasnya, tapi hasilnya nggak dapat. Nah, yang kedua adalah membangun jaringan orang sukses ya, langkah yang kedua ya. Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu dikelilingi oleh mereka yang punya penghasilan besar seperti ini ya. Nah, problemnya adalah mereka tidak mau berhubungan dengan Anda. Itu aja kan problemnya ya. Mereka punya lingkungan sendiri gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana caranya ya, supaya pola pikir miskin kita berubah menjadi pola pikir kaya ya. Caranya tadi itu kan, punya cita-cita, kemudian kita masukin pola pikir orang kaya ya. Cita-cita itu salah satu dari cara berpikir orang kaya gitu ya. Kemudian kita kontak dengan orang kaya, kita masuk ke lingkungan orang kaya, dan akan menjadi kaya. Nah, kalau zaman dulu Bapak Ibu ya, reprogramming itu dulu merantau ya. Jadi orang merantau dari desa ke kota.
Nah, sebagian besar masuk ke lingkungan yang sama. Pekerja masuk ke golongan pekerja, pembantu masuk ke lingkungan pembantu, gitu ya. Tapi sebagian kecil ada yang masuk ke lingkungan yang orang kaya, gitu ya. Sehingga mereka bisa menyerap cara berpikir orang kaya, misalnya magang ke orang sukses, ya, ditarik jadi mantu dan lain-lain, akhirnya masuk dalam kelompok mereka dan itulah orang-orang yang akan jadi orang kaya. Sedangkan mereka yang merantau kemudian masuk ke lingkungan yang sama dengan saat di desa, ya nggak jadi apa-apa Bapak Ibu, karena yang penting adalah lingkungan. Kalau sekarang Bapak Ibu perlu mencari mentor dulu, kemudian minta panduan, seminar, buku dan CD apa yang cocok untuk Anda. Karena kalau seminar, buku dan CD yang Anda pilih sendiri, kembali seperti tadi, yaitu apapun yang Anda pilih adalah yang Anda senangi. Apapun yang Anda senangi adalah sesuatu yang sudah berada di pikiran bawah sadar Anda. Dan apapun itu adalah yang sudah membawa Anda ke tempat yang sekarang. Jadi Anda bulat aja. Sehingga Zig Ziglar mengatakan cari mentor, kemudian lakukan hal-hal yang tidak Anda senangi, yang ditunjukkan oleh mentor, dan belajarlah untuk menyenangi. Ya, semakin Anda tidak menyukai hal-hal yang ditunjukkan mentor, semakin perlu Anda untuk melakukannya. Karena apa? Itulah yang mungkin akan merubah kehidupan Anda. Gitu ya. Itulah yang selama ini tidak ada di dalam pikiran bawah sadar Anda. Dan itulah yang selama ini tidak bisa menuntun Anda karena memang tidak ada di situ. Nah, ada mentor, tunjukkan sesuatu yang tidak Anda sukai, lakukan. Dan belajarlah menyukai. Anda akan sukses. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Gitu kan? Itu kan kehidupan Anda, suka-suka Anda aja. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah peregangan. Ya. Batas yang titik-titik ini adalah batas-batas menurut diri kita sendiri, yaitu selama ini ya kerja keras, ya harus kerja keras, penghasilan kecil dan lain-lain, harus berusaha ini, usaha itu, ya cara melakukan ini, cara melakukan itu, kita selalu mencari solusi tentang cara melakukan, ya. Padahal itu tidak penting, cara itu urusannya Tuhan, urusannya Allah. Yang penting tujuannya apa dulu, caranya beliau yang akan mencarikan, yaitu Allah yang akan mencarikan. Dunia akan membuka satu demi satu kalau Anda memang sudah punya tujuan. Nah, yang kotak besar ini adalah batas-batas Anda yang sesungguhnya. Ya, Anda bisa berjalan ke luar negeri, rekreasi, naik kapal pesiar, punya mobil bagus, punya uang banyak, freedom, punya rumah besar, itu bisa sebetulnya Anda. Tapi Anda tidak melihatnya, mentor yang melihatnya. Maka biarlah mentor meregangkan Anda. Kalau Anda mau cari mentor, kemudian regangkan atau biarkan dia meregangkan Anda. Diregang itu sakit, sehingga Anda sering rasanya menolak. Kok begini, kok begitu? Ikuti saja. Ya, itu rahasia yang disebut di agama mengalahkan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, kalau saya yang sudah berumur saja bisa merubah diri saya, ya, dari pola pikir miskin zaman saya dokter ke pola pikir yang ya alhamdulillah agak kaya lah begitu, gitu ya. Maka saya pikir Anda pasti bisa. Dan saya melakukan perubahan ini pada usia 50 tahun, ya, 50 tahun ya, sekitar 50 tahun. Sehingga saya merasa sudah terlambat sebetulnya. Karena itu saya kalau melihat anak-anak muda rasanya ingin sekali untuk memberitahu, Anda tidak perlu lama-lama bekerja. Jangan terlalu lama jadi budak uang, slave of money. Kehidupan diatur oleh uang. Kalau punya uang banyak, hidup mewah, punya uang sedikit, hidupnya biasa-biasa saja. Ada penghasilan di sana dengan uang besar, dikejar. Semua dihubungkan dengan uang, walaupun tidak diakui. Coba segera jadi master of money, ya. Yaitu menjadi majikannya uang. Uang yang Anda atur, bukan uang yang mengatur hidup Anda. Nah, Bapak Ibu, tentang master of money, slave of money akan saya bahas di sesi yang lain, yaitu kecerdasan finansial. Oke, salam dari saya, Sigit Setiawadi, dan saya berharap Anda juga sukses. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.